Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa kataba alaina siyam alladzi huwa ruknun min arkanil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fadhal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fadha fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumaah Masjid Agung Al-Azhar rahimakumullah. Hari ini jika kita menghitung tanggal, kita sudah masuk ke tanggal 19 Syawal. Tidak terasa sudah 19 hari kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Satu bulan di mana kedatangannya sangat kita tunggu. Kita tahu di bulan itu bulan penuh dengan rahmat dan karunia-Nya. Bulan pengampunan. Bulan di sana terdapat satu malam, malam Lailatul Qadar, yang semua kita berharap bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Masih terngiang di ingatan kita ketika satu bulan sebelum Ramadan, masing-masing kita di tengah-tengah keluarga kita sudah merencanakan bagaimana nanti ketika awal Ramadan kita akan hiasi hari-hari kita, hari-hari keluarga kita dan anak-anak kita dengan rangkaian ibadah kepada Allah. Seorang ibu sudah menanamkan di dalam dirinya akan memberikan peran terbaik seorang ibu di bulan suci Ramadan kepada suami dan anak-anaknya, sehingga pekerjaan yang dia lakukan menjadi bagian dari ibadah kepada Allah yang pahalanya berlipat ganda. Seorang suami sudah merencanakan kemana akan mengajak ananda tercinta untuk sholat tarawih. Begitu rencana sudah dibuat. Bagaimana masing-masing kita punya target. Bisa khatam Quran minimal 1 kali. Ada yang 2 kali. Ada yang 3 kali. Yang tidak pernah terputus sholat jamaahnya. Mengalokasikan sekian dana untuk mendidik ananda tercinta dan keluarga untuk berinfak dan bersedekah. Banyak menyantuni anak yatim, memberikan makan orang yang berpuasa karena pahalanya sama besarnya dengan orang yang melaksanakan puasa. Masya Allah, saya yakin, kita yakin semua kita yang hadir di Masjid Agung yang kita cintai ini punya plan yang alhamdulillah sudah dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Tidak terasa rangkaian ibadah itu telah berlalu.
19 hari Ramadan itu sudah meninggalkan kita. Apakah kita akan ketemu dengan Ramadan berikutnya? Menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Maka, oleh sebab itu izinkan kami pada kesempatan yang mulia ini mengangkatkan satu tema khutbah Jum'ah kita dengan kalimat yang sederhana tapi sulit kita tegakkan, yaitu istiqomah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita untuk melaksanakan ibadah secara istiqomah. Dalam surat Hud yang tadi kami bacakan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadq innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah, istiqomahlah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu juga orang-orang yang telah bertaubat beserta kamu. Janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, an Abi Amrin wa Sufyan ibnu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'al anhu ahadan ghairak. Qala, kul amantu billah sumastaqim. Suatu hari Amr bin Abdullah radhiyallahu berkata, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebutkanlah, jelaskanlah kepada aku satu perkataan di dalam Islam yang tidak aku akan tanyakan selain kepada orang selain engkau ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Begitu besarnya kata istiqomah muncul dalam ayat dan muncul di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat Masjid Agung Al-Azhar rahimakumullah. Kemudian muncul dalam diri kita, apa itu istiqomah? Bila istiqomah merupakan sesuatu yang agung dan mulia, itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya masing-masing kita bertanya, apakah istiqomah yang kita pahami sehari-hari sama dengan pemahaman apa yang ada dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini? Ternyata para ulama min kibar sahabah berbeda pendapat tentang kalimat istiqomah ini. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa istiqomah itu adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Selama kita tidak menjadikan ada ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala, itulah bagian dari istiqamah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, istiqamah itu adalah berdiri tegak di atas persaksian kita kepada la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain dari Allah. Dalam riwayat lain dikatakan istiqamah itu adalah orang yang terus-menerus menjalankan kewajibannya kepada Allah. Ayastaqimu fi hayatihi bi muamalatin hasanah ala dinul Islam. Melaksanakan kebiasaan sehari-harinya selalu bersandar kepada ajaran-ajaran Islam. Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, dia mendefinisikan istiqomah itu adalah melewati siratal mustaqim, yaitu agama Islam yang lurus tanpa menyimpang dari jalan tersebut baik ke kiri maupun ke kanan. Jalan yang lurus ya jalan yang kita ingin lewati, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Ihdinas siratal mustaqim, kalimat yang sering kita ucapkan di suratul Fatihah, itu adalah bagian dari istiqomah. Hal ini meliputi seluruh ketaatan kita, baik yang nampak, yang nyata, maupun satu kegiatan yang tersembunyi. Selalu ihdinas siratal mustaqim sebagai bagian dari
panduan kita dalam bekerja. Maka dari definisi yang ada tadi, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita perlu melihat ternyata istiqomah itu bukan hanya satu ungkapan yang diungkapkan dengan lisan, tapi dia harus dikawal dengan perbuatan kita. Selanjutnya kita akan melihat urgensi istiqomah itu apa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwa posisi istiqomah itu bagi keadaan seseorang, kita ibaratkan posisi ruh dengan badan. Kita menyadari jika ada ruh tidak ada badan, atau ruh sudah berpisah dari badan, itu seseorang sudah meninggal dunia. Begitu ilustrasi bagaimana antara istiqomah itu dengan keimanan, ibaratkan ruh dengan badan kita. Jadi istiqomah dia merupakan satu pondasi bagi kita dalam beragama. Seluruh amal soleh, seluruh kegiatan, amal ibadah yang kita laksanakan, tanpa dibarengi dengan komitmen kita, istiqomah kita, dia tidak akan meningkatkan kita untuk bisa memetik hasil dari kehidupan kita beragama. Sesungguhnya, persoalan istiqomah dan kaitannya dengan agama merupakan sebuah amal perbuatan yang sangat-sangat serius yang tidak bisa dipisahkan dari amal kita selama kita hidup di dunia. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di surat Al-Ahqaf ayat 13. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Agung Al-Azhar rahimakumullah. Maka dengan demikian, begitu urgennya istiqomah ini kita laksanakan, tentu masing-masing kita bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa untuk membangun istiqomah dari seluruh kegiatan-kegiatan baik, ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan ini bisa menjadi satu rutinitas, bukan hanya sekedar kegiatan yang dilaksanakan di waktu-waktu tertentu. Untuk menjaganya setidaknya dikatakan ada 6 pola, 6 cara yang bisa kita lakukan. Pertama, marilah kita sama-sama mulai hari ini untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattilnahu tartila. Dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran, Allah akan kuatkan hati kita. Yang kedua, berpegang teguh kepada syariat Allah dan dibarengi dengan amal soleh. Kalau tadi dikatakan istiqomah itu adalah berpegang kepada seluruh ajaran Al-Quran, maka mau tidak mau, jika kita ingin masuk ke kelompok orang yang istiqamah, jalankanlah apa yang disyariatkan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Ramiyuna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibarengi dengan kegiatan-kegiatan amal soleh lainnya. Yang ketiga, sering-sering merenung, sering-sering membaca bagaimana kisah Nabi, kisah orang-orang terdahulu yang menyajikannya istiqomah itu dalam kehidupan kesehariannya. Banyak kisah sebetulnya di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, zaman para tabi'in, tabi'in, sampai zaman kita saat ini. Orang-orang yang sukses menjalankan kehidupannya di dunia, berimbas untuk kehidupan di akhirat, karena dia istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, perbanyaklah berdoa. Karena berdoa itu bagian dari usaha kita untuk menggiring diri kita istiqomah kepada Allah. Dalam doa-doa kita sering kita ucapkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami.
dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi rahmat atau karunia. Doa pun bagian dari usaha kita untuk membangun istiqamah. Yang kelima, zikrillah. Mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wazkurullahu katsiran la'allakum tuflihun. Dengan zikir kepada Allah, kita hiasi hari-hari kita, pagi, siang, malam, sore, dengan zikir kepada Allah, bagian dari usaha kita untuk meningkatkan istiqomah itu di dalam diri kita. Yang keenam, senantiasa bersama orang-orang yang bisa meneguhkan hatinya bersama dengan kebenaran. Dalam satu hadis dikatakan, inna minan nasi mafatihul lil khairi maghaliqul lisyarri. Seringnya kita bersama orang-orang soleh. Seringnya kita bersama-sama dengan ustadz, teman sejawat yang mengantarkan kita kepada kebenaran, mengantarkan kita kepada penerapan ajaran Islam dalam kehidupan, itu bagian dari semangat membangun istiqomah itu di dalam diri kita. Maka alangkah lebih baiknya kita coba untuk introspeksi diri kita. Sejauh mana orang-orang ada yang sekeliling kita saat ini adalah orang-orang yang menjadi teman kita, guru kita, ustadz kita yang mengantarkan kita kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Kenapa? Karena interaksi kita yang bersama dengan mereka bagian dari usaha kita untuk menanamkan sikap istiqomah itu di dalam diri kita. Di antara salah satu contoh, ya, bagaimana ulama salafus saleh, para dai yang selalu menanamkan prinsip ini. Ada kisah di zaman Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dia punya guru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan, dulu bila kami sudah berada di masa ketakutan, prasangka kami mulai buruk, berpikir kami kurang baik, bumi ini terasa sempit bagi kami, maka kami mendatangi guru kami, Ibnu Taimiyah. Begitu melihatnya, lalu mendengar nasihatnya, maka semua hal itu sirna dan seketika hilang seketika dari diri kami. Keadaan berbalik menjadi lapang dada, kuat, yakin, dan tenang kembali. Mungkin Ibnu Taimiyah sudah tidak ada, tapi kita masih punya guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, tempat kita merujuk dari kegundahan hati yang ada. Maka mudah-mudahan, ya, semangat untuk membangun istiqomah diri ini menjadi satu kebiasaan baik kita. Jamaah kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentunya kita berpikir, apa buah dari istiqomah ini? Apakah istiqomah hanya sekedar satu istilah yang kita laksanakan, yang kita tanamkan dalam kehidupan kita tanpa sebuah balasan apa-apa? Ternyata tidak. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13-14 dikatakan, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah. Mereka yang istiqomah adalah ashabul jannah, sahibus surga, yang berhak menempati surga, khalidina fiha, yang kekal di dalamnya, jazaan bima kanu ya'malu. Dalam surat Fusilat ayat 30 dan 31 juga dikatakan, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un. Dari dua ayat terakhir yang kita sampaikan ini, Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, setidaknya ada 5 balasan bagi kita jika istiqomah itu menjadi bagian dalam keseharian kita. Pertama, insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan diselamatkan dunia dan akhirat. Yang kedua, kita tidak akan pernah lagi bersedih
ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Kenapa? Kita tahu sirat yang kita pegang adalah siratal mustaqim. Yang ketiga, malaikat akan turun, akan melindungi kita saat kita hidup di dunia, bahkan ketika kita menghadapi kematian. Maka kita tidak perlu takut lagi ya meninggalkan dunia ini. Malaikat akan memberikan kabar gembira kepada kita berupa jannah, surganya, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, malaikat menjadi penolong kita. Siapa lagi yang menolong kita kalau bukan malaikat? Kalau Allah sudah memerintahkan malaikat untuk menjadi penolong kita, maka insya Allah sa'adatun fid dunya wal akhirah itu akan menjadi milik kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari apa yang kita sampaikan tadi, jika ingin kita kaitkan dengan ansyitatuna, ibadah kita pada bulan suci Ramadan yang lalu, yang sudah berjalan selama 14 hari yang lalu, yang saat itu sudah menjadi bagian dari rutinitas kita, mulai dari sahur sampai dengan berbuka, bahkan qiyamul lail, qiraatul Quran, tahajud dan witir yang sudah menjadi bagian dari kebiasaan kita. Mari kita jadikan itu sebagai bagian dari kehidupan kita untuk 11 bulan berikutnya. Kalau dulu kita suka bersedekah 5.000, 10.000, 20.000, mari itu dijadikan sebagai satu rutinitas di 11 bulan berikutnya. Kalau dulu kita rajin qiyamul lail, salat tahajud, witir, mari kita tingkatkan itu sebagai bagian dari rutinitas kita dalam beribadah kepada Allah di 11 bulan berikutnya. Jangan pernah kita berpikir, jangan pernah kita terayu termasuk orang-orang yang rugi di dalam amal ibadah Ramadannya. Karena di balik seluruh berita baik tentang Ramadan, di sana dikatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang sudah berpuasa selama sebulan penuh dalam bulan suci Ramadan, tapi tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya lapar dan haus. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalannya, istiqomah menjalankan Islam sebagai bagian pilihan agama kita, istiqomah sebagai bagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Jamaah Masjid Agung rahimakumullah, perlu kita yakinkan kembali diri kita bahwa kemuliaan terbesar dari seseorang yang wajib kita raih adalah bagaimana kita ke depan istiqomah dalam kebenaran. Syekhul Islam pernah berkatakan, fa'zamul karamah luzumul istiqomah. Kemuliaan paling besar yang wajib kita jadikan sebagai pegangan kita adalah terus-menerus bersikap istiqomah. Semoga Allah mengaruniakan kita semuanya sikap istiqomah di atas agama Islam dan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya dengan benar-benar atas keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri khutbah kita ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa ala khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim wa tariqatihim ila yaumuddin wa arda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karibun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma al-'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin al mukhlisin wahzul min khazal al muslimin wa dammir a'da'ana wa a'da'ad-din wa 'alil kalimata ila yaumuddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumuddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha